Memang banyak pasien yang salah sangka dan menganggap sebagai apa bedanya gangguan ginjal akut, yang bukan gagal ginjal akut ya, tapi gangguan ginjal akut, karena masih gangguan saja, nanti akan reversible atau diharapkan akan kembali normal dalam waktu kurang dari 3 bulan. Kapan disebut sebagai penyakit ginjal kronik? Apabila sudah ada gangguannya lebih dari 3 bulan. Jadi ada angka 3 bulan yang menjadi ukuran atau indikator. Kemudian apa saja yang menentukan adanya gangguan ginjal? Dari fungsi ureum kreatinin yang diambil dari pemeriksaan darah maupun fungsi ginjal lainnya yang bisa dilakukan seperti sistatin C, urinalisis, dan gangguan morfologi dari ultrasound. Oh, jadi bukan gagal ginjal akut ya dok, tapi gangguan ginjal akut. Terus kalau sudah terjadi gangguan ginjal akut, apakah bisa kembali normal dok? Dan bagaimana cara mengobatinya dok? Baik Ibu, untuk mengobati gangguan ginjal akut atau kita sebut sebagai GGA yang diadopsi dari bahasa acute kidney injury, jika stadium 1 biasanya akan setelah diberikan terapi terhadap apa penyebabnya, misalnya pasiennya dehidrasi, kemudian pasiennya diare atau muntah-muntah, setelah diberikan cairan dan obat-obatan untuk menghentikan penyebab misalnya karena infeksi maupun lain sebagainya, maka gangguan ginjal tersebut biasanya akan kembali menjadi normal dengan sendirinya. Namun pada beberapa kasus kejadian gangguan ginjal akut atau AKI ini tidak jelas penyebabnya apa, sehingga dokter harus mencari lebih lanjut apa penyebabnya. Yang paling berbahaya dan sering harus dilakukan asesmen secara agresif adalah jika terjadi RPGN, yaitu rapidly progressive glomerulonephritis ya. Jadi terjadi peningkatan kreatinin, jadi memang terjadi rapidly progressive perburukannya, tapi kreatininnya semakin meningkat ya. Kalau kreatinin meningkat artinya perburukan fungsi ginjal yang terjadi sangat cepat. Nah, harus diketahui apa penyebabnya secara tepat agar diberikan pengobatan yang cukup agresif dan cepat. Juga kita periksa urinalisisnya. Jika ada hematuri atau sel darah merah atau eritrosit yang cukup signifikan, misalnya di atas positif 1, misalnya positif 2 atau 3, kemudian terjadi juga proteinuri yang masif atau di atas 1, positif 1, bisa positif 2 atau 3, maka itu merupakan suatu indikasi adanya perburukan fungsi ginjal yang progresif. Namun harus disingkirkan dulu penyebab lainnya, apakah ini memang ada gangguan ginjal akut atau hanya ada infeksi, karena infeksi juga bisa mengakibatkan adanya sel darah merah dan protein pada urin. Jadi pertama-tama kita identifikasi dulu pasien ini masuk ke kriteria gangguan ginjal akut stadium 1 tadi, 2 atau 3 dari peningkatan kreatinin dan penurunan urin output atau penurunan buang air kecil pasien, jumlah buang air kecil pasien, berapa cc per kilo per jamnya. Jika masuk ke dalam kriteria, maka harus kita lakukan tata laksananya berdasarkan kemungkinan penyebab, apakah prerenal dari kurangnya cairan misalnya, atau renal akibat gangguan pada ginjal itu sendiri, ataupun ada obstruksi pada pasien seperti adanya batu atau tumor. Kemudian tentu saja dilakukan tata laksana atau pengobatan berdasarkan kemungkinan-kemungkinan dari 3 hal tersebut. Jangan lupa untuk selalu menilai hemodinamik dan status cairan pasien dan status volume efektif intravaskuler pasien. Terapi gangguan ginjal akut secara umum yaitu terapi cairan, terapi obat-obatan untuk meningkatkan optimalisasi fungsi jantung dan pembuluh darah yang kita sebut sebagai vasopresor dan inotropik. Kemudian dilakukan pemantauan klinis pasien, adakah penyembuhan dari infeksi ataupun kondisi yang menyebabkan gangguan ginjal akut pada pasien tersebut.
Tidak disarankan secara rutin diberikan diuretik pada pasien dengan gangguan ginjal akut. Namun pada beberapa kasus, misalnya pada chronic heart failure atau gagal jantung kronik dengan adanya penimbunan cairan dan kurangnya perfusi oksigen ke dalam ginjal, bisa kita berikan diuretik, tentu dengan pemantauan yang ketat. Karena secara umum pemberian diuretik seperti furosemid dapat meningkatkan kreatinin atau dengan kata lain memperburuk gangguan ginjal akut tersebut. Jadi hati-hati pada konsul-konsul dengan gangguan ginjal akut atau AKI ini, jangan otomatis memberikan diuretik seperti furosemid kecuali pada pasien dengan kelebihan cairan dengan notes seperti tadi. Dan pada pasien dengan gula darah yang tinggi atau hiperglikemi, ini juga akan memperburuk gangguan ginjal akut. Jadi jangan lupa untuk mencapai target gula darah critical ill ya 140 hingga 180 mg per desiliter untuk memperbaiki gangguan ginjal akut pada pasien. Juga pada pasien-pasien di perawatan ICU, pasca operasi atau gangguan pemberian intake nutrisi peroral dan harus mendapatkan cairan nutrisi parenteral atau melalui infus, hati-hati bahwa hal ini atau terapi parenteral infus nutrisi juga dapat mengakibatkan gangguan ginjal akut. Selain target critical ill, khusus dari KDIGO 2012, pada pasien sakit kritis disarankan penggunaan terapi insulin dengan target glukosa plasma 110 hingga 149 mg per desiliter atau lebih rendah dari target critical ill yang 140 hingga 180 tadi untuk salah satu tata laksana gangguan ginjal akut. Demikian dari saya, hidup sehat bersama Dr. Anissa, salam cari dokter.